Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan kelima dari Rock Fisik. Di perkuliahan kelima ini kita bakal bahas fluid substitution using Biot-Gassman. Nah, di sini adalah contoh ya. Contoh bagaimana sebuah aplikasi fluid substitution itu bisa membantu dalam menganalisis sebuah keadaan gitu. Kalau di sini contohnya pada Avio. Nah, di sini persamaan Biot-Gassman itu bisa dipakai untuk memprediksi variasi dari sebaran lateral hidrokarbon seperti itu. Nah, kita udah pernah bahas tentang persamaan Biot-Gassman-nya, sekarang kita bahas tentang bagaimana cara aplikasinya gitu. Nah, yang pertama kita harus paham dulu gitu, bagaimana sebuah persamaan Biot-Gassman ini digunakan dalam substitusi fluida atau penggantian fluida. Nah, ini ada beberapa asumsi dari model yang dibuat oleh Gassman. Katanya, aplikasi dari persamaan Gassman ini didasarkan dari beberapa asumsi yang mungkin telah pernah kita bahas atau kita singgung dari penjelasan properti batuan seperti fluida, matriks, dan batuan berpori. Nah, itu sangat penting nanti ketika kita mau pakai, ternyata dalam aplikasi Biot-Gassman itu properti batuan tersebut bisa memainkan peranan yang sangat penting gitu. Nah, katanya yang pertama asumsinya ya, katanya material berpori itu adalah isotropik, elastik, dan homogen. Dan terdiri dari satu tipe mineral. Nah, tentu saja asumsi ini itu melanggar ya, karena kita tahu batuan sangat kompleks gitu, karena bisa terdiri dari beberapa mineral gitu. Kemudian dia punya beberapa kontras elastisitas dalam mineral tersebut. Tapi untuk Gassman ini, asumsinya adalah isotropik, elastik, dan homogen. Dan hanya terdiri dari satu tipe mineral. Nah, kemudian porositas yang ada pada batuan itu konstan. Artinya udah jelas gitu, bahwa porositasnya tidak akan berganti atau berubah terhadap perubahan fluida pengisinya. Nah, dengan kata lain gitu, tidak ada sementasi atau dissolution atau pelarutan dengan perubahan kondisi geokimianya. Nah, kemudian pore space atau jarak antar porinya itu terkoneksi dan pada suatu tekanan yang equilibrium atau seimbang. Nah, asumsi ini sekali lagi bakal melanggar gitu ya dari kondisi batuan shell atau shelly sand gitu, atau batuan pasir yang mengandung shell gitu. Dan beberapa batuan karbonat. Kemudian yang keempat itu the medium is closed system with no pore fluid movement across the boundaries. Jadi sistemnya itu adalah sistem tertutup, di mana tidak ada aliran fluida ya, no pore fluid movement. Jadi tidak ada aliran fluida yang melalui pori-pori dari batuan gitu. Kemudian yang kelima itu nggak ada interaksi kimia antara fluida dan batuan tersebut. Yang artinya itu nanti modulus shear atau modulus gesernya bakal selalu konstan. Nah, yang terakhir itu persamaan Gassman ini hanya valid pada frekuensi rendah. Biasanya pada seismik frekuensi itu sekitar 10 sampai 100 Hz gitu. Katanya generally at seismic frequency is the error in using Gassman equation may be negligible atau sangat sedikit gitu. Tapi frekuensi yang lebih tinggi itu bisa melanggar asumsi ini. Dan kita harus memakai satu formulasi atau persamaan lain yang dikembangkan oleh Biot.
Nah, ini bisa kalian baca nanti ya. Nah, katanya di sini untuk mengetahui atau untuk memahami gitu ya. Jadi persamaan Biot-Gassman ini harus dipahami bahwa ada namanya konsep saturated rock yang termasuk itu adalah in situ fluid atau memang keadaan fluida pengisi porinya pada keadaan sebenarnya seperti apa, dan dry rock gitu. Di mana fluidanya sudah dikeringkan atau memang dia nggak punya pengisi fluida. Kemudian ada matriks batuan dan pore dan fluid system. Nah, ini udah sering kita bahas ya. Persamaan kecepatan menggunakan lambda dan mu gitu. Sorry, itu hilang gitu. Lambda dan mu. Nah, ini adalah kalau kita pengen cari VP, maka yang paling umum kan dipakai adalah akar dari lambda ditambah 2 mu per densitas. Nah, kan kalau kita mau cari VS itu cukup pakai modulus geser dan densitas, yaitu akar mu per rho gitu. Di mana lambda dan mu itu adalah parameter lemnya dan rho itu adalah densitas dari batuan. Nah, karena kita bermain di Biot-Gassman ya, maka kita harus tahu itu bulk modulus dan shear modulus. Bulk modulus itu adalah modulus bulk gitu. Jadi VP sama dengan akar dari modulus bulk ditambah 4/3 mu dibagi dengan rho, sedangkan VS masih tetap sama. Adalah mu per rho, di mana K itu adalah bulk modulus. Bulk modulus itu adalah lambda ditambah 2/3 mu. Ini udah kita, nah ini. Nah, dalam persamaan Biot-Gassman ini, efek densitas itu dapat dihitung ya. Dengan persamaan rho saturated sama dengan rho matrix dikali 1 kurang porositas ditambah rho fluida dikali dengan porositas. Di mana rho fluida itu sama dengan rho water dikali saturated water ditambah rho hidrokarbon dikali 1 kurang saturated waternya. Nah, kemudian juga di persamaan Biot-Gassman ini, modulus gasernya itu tidak berubah atau konstan pada saturasi yang bervariasi, pada porositas yang konstan ya. Makanya asumsinya tadi bahwa kita punya porositas yang konstan. Nah, ini untuk densitasnya udah kita pelajari gitu ya. Gimana kalian mencari densitas batuan tersaturasi. Ini udah tadi. Nah, ini. Kayak gini. Kalau kalian bertanya bagaimana bisa modulus geser itu tidak terpengaruh oleh fluida pada hubungan Gassman-nya gitu. Nah, gini. Apabila diberikan sebuah tekanan ya atau loading gitu ya yang pure shear gitu. Maka yang berubah itu hanya shape atau bentuknya. Dan tidak ada perubahan volume gitu pada rock sampel batuan atau pada porinya. Nah, since it is easy to change the shape of a fluid, the rock stiffness is not affected by the type of fluid in the pore gitu. Jadi karena gampang gitu mengubah bentuknya tadi kan, yang berubah itu hanya bentuknya katanya tadi, yang shape change gitu, dan tidak ada perubahan volumenya. Maka stiffness atau kekakuan dari batuan itu ya tidak akan terpengaruh oleh tipe fluida pengisi porinya. Karena dianggap itu tadi. Karena untuk mengubah bentuk dari suatu fluida itu dianggap lebih gampang gitu ya, lebih mudah gitu. Nah, kemudian kalau masih ingat itu frekuensi yang digunakan pada asumsi pada Biot-Gassman ini adalah dia yang low ya, dari 10 sampai 100 Hz gitu, atau pada seismic frekuensi itu yang punya frekuensi relatif rendah gitu. The fluid has time to flow and adjust. There is no net pore volume change and therefore the rock stiffness is independent of the fluid. Jadi kalau masih bingung itu, mu modulus geser itu tidak akan terpengaruh terhadap kehadiran fluida pada
pori batuannya itu. Nah, kemudian kita bakal lihat di sini. The mechanic of fluid substitution is simple on density and shear velocity log gitu. Bisa dilihat di sini bahwa kalau kita pengen cari density, itu the book rock density after fluid substitution gitu. Kalau kita pengen tahu gitu ya, satu densitas book dari suatu batuan setelah kita ganti fluida pengisi batuannya, maka rumusan ini bisa dipakai. Sama dengan initial rock bulk density, artinya inisial ya. Inisial bulk density dari batuan itu ketika dia masih punya fluida pengisi porinya yang original atau yang asli gitu. Dikurang dengan porositas dikali raw initial fluid density dikurang the density of substituting fluid. Maka didapatlah shear velocity untuk batuan dengan fluida yang baru, fluida pengisi batuannya yang baru gitu. Vs2 sama dengan akar dari mu per rho bulk 2 gitu. Kemudian ada Biot-Gassman shear bulk modulus density. Nah, katanya di sini saturated shear modulus atau mu sub itu sama dengan ketika dia kering atau mu dry. Karena apa? Karena dia hanya dipengaruhi oleh porositasnya, bukan dipengaruhi oleh bukan dipengaruhi oleh fluida pengisi porinya. Nah, kalau untuk saturated density itu banyak ya, itu bisa rock matrix, porositas, kemudian fluid density. Fluid density ya itu saturasinya berapa gitu. Kemudian ada temperaturnya, ada tekanan porinya seperti apa. Makanya di sini bisa dibedakan gitu. Ketika di MUSAT itu tidak ada satu elemen atau komponen untuk mengasumsikan bahwa adanya pengaruh dari fluida pengisi pori tersebut tadi gitu. Kemudian kalau untuk densitas itu udah ada komponen dari fluidanya, itu bisa dari saturasi, temperatur, dan tekanan porinya. Nah, ketika kita gabungkan ya, Biot-Gassman bulk modulus equation itu bisa dilihat, teman-teman bisa lihat kayak begini, di mana K batuan tersaturasi itu sama dengan K dry ditambah beta kuadrat ditambah per porositas K fluida ditambah beta dikurang porositas dibagi dengan K matrix gitu. Nah, di mana beta itu adalah 1 dikurang K dry per K matrix. Itu disebut dengan Biot koefisien. Nah, kemudian ketika kita ubah ya, kita masukkan komponen betanya. Beta itu kita masukkan, maka akan berubah menjadi ini. Nah, kemudian Mafko dan teman-temannya pada The Rock Physics Handbook ya, merearrange gitu atau mengatur ulang gitu persamaan di atas sehingga bisa didapatkan lebih gampang lagi. Di mana K saturated per K matrix dikurang K saturated itu sama dengan K dry per K matrix dikurang K dry ditambah K fluida per porositas dikali K matrix dikurang dengan K fluida. Nah, sehingga untuk mendapatkan bulk modulus batuan tersaturasi, kita bisa otak-atik nih persamaan yang di sini. Oke ya. Nah, dari persamaan ini, karena kita tahu nilai K matrix dan porositasnya gitu ya. Dan dua dari beberapa terms lainnya. Misalkan kita tahu K saturated, K dry, dan K fluida atau 2 dari 3 itu. Maka persamaan ini bisa diubah lagi atau disimpelkan lagi. Jadi K unknown gitu ya, atau K yang mau kita cari gitu per K matrix
kurang K6 itu menjadi D. Nah, implikasinya apa? Ketika kita mau cari K6 ini, maka K6 ini sama dengan K matrix dikali D ditambah 1 tambah D. Nah, ini tadi. Dia kembali ke ilustrasi dari sebuah batuan ini. Mana yang ini akan mewakili rock matrix-nya. Kemudian ada yang namanya bounds ya, atau ikatan atau hubungan gitu ya. Pada effective medium theories. Itu dikembangkan oleh Voigt and Rose gitu. Nah, katanya gitu ya, dalam sebuah modulus gitu, modulus sebuah batuan, itu ada nilai batas atas dan batas bawah gitu. Nah, upper bound atau ikatan atasnya, artinya itu tidak boleh dilampaui ya, yang ikatan atasnya itu diambil dari persamaan Voigt gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini ada ini ya, KV atau modulus bulk dari Voigt-nya itu berapa? Itu Flida dikali dengan modulus bulk, dikali sampai kalau kita punya beberapa komponen. Kemudian ada yang mu void-nya. Ada seperti ini. Nah, untuk Reus itu, maka kita pakai minus ya, minus K gitu. Minus K dan minus mu gitu. Nah, karena ini adalah hubungan upper dan lower atau batas atas dan batas bawah gitu ya. Untuk menghitung rata-ratanya, maka kita bisa bagi dua gitu. Kita adalah misalkan yang ini kita yang di Q ya. Di Q kalau kita mau cari rata-ratanya, maka kita tambahin yang void-nya dan yang Reus sehingga kita dapat rata-ratanya. Maka ini disebut dengan void Reus Hill average gitu. Nah, katanya di sini void and Reus average are interpreted as the ratio of average stress and average strain within the composite. Nah, katanya rata-rata dari yang kita cari tadi itu adalah rata-rata diinterpretasikan sebagai rasio gitu ya. Dari rata-rata stres dan rata-rata regangan pada komposit atau batuan tersebut. Nah, the stress and strain are generally unknown in the composite and are expected to be non-uniform. Iya kan, stres dan strainnya itu rata sebagian besar atau generally itu kita nggak bisa tahu gitu. Dan diharapkan itu pasti bukan non-uniform atau bukan satu bentuk datangnya gitu. Katanya di upper bound atau persamaan void itu ditemukan dengan mengasumsikan bahwa strain atau regangannya itu ke arah mana saja uniform atau sama. Sedangkan the lower bound, Reus itu found dengan is found ditemukan dengan mengasumsikan bahwa stres tekanan ya itu yang uniform. Nah, bisa dilihat di sini. Ini adalah skematik representasi ya dari upper dan lower bound pada sebuah modulus elastik dan shear modulus geser gitu. Nih, bisa dilihat di sini. Kalau kita punya dua tuh. Anggaplah K1 ini adalah lower bound-nya dan K2 ini adalah upper bound-nya. Maka ketika kita plot gitu ya, kita plot sebuah nilai batuan di sini, bak modulus batuan, maka kita bisa lihat itu. Apakah batuannya itu semakin stiff? Maksudnya stiff sini susah untuk diubah bentuk dan volumenya. Atau dia makin softer kalau dia makin mendekati lower bound. Nah, ini ada ini ya contoh soal gitu. Ini bisa kalian coba, silakan dicoba nanti sehingga kita bisa dapat bagaimana
bentukan dari volume fraction dari materialnya. Nah, ini adalah Bezel-Wang gitu. Bezel-Wang itu sebelum tes kita bahas lah ya. Nah, ini juga nih Bezel-Wang. Nah, ini nanti bisa kalian baca ya. Bagaimana cara menghitung K-dry-nya. Pertama, hitunglah use measurement of in situ P wave velocity, S wave velocity, and densitas to estimate the dry rock properties gitu. Nah, yang jadi masalah ketika kita nggak punya S wave aslinya. Maka kita bisa pakai Poisson ratio dari dry rock ini untuk mengestimasi Biot koefisien dan K-dry-nya. Nanti bisa kalian baca ya. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini udah cukup sekian. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan nanti diisi di kolom komentar atau di e-learningnya juga. Silakan dibuka forum diskusinya. Minggu depan kita bakal masih bahas tentang fluid substitution ini ya, fluid substitution, kalau istilahnya itu FRM, fluid replacement method gitu. Oke, terima kasih telah mengikuti perkuliahan ini. Selamat sore, semoga kita selalu sehat. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.